Dengan hati yang bersyukur kami datang ke hadapan Tuhan, membawa hati kami, membawa jiwa kami. Malam hari ini merupakan malam yang indah, malam yang spesial bagi kami, sebab kami memperingati hari kelahiran Tuhan di 2000 tahun yang lalu. Kami percaya apa yang kami alami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu, nyatakan kepada kami firman Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama ketika kami datang, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu, salam, haleluya. Saya percaya keadaan kita baik-baik saja, amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, malam hari ini adalah malam yang spesial, malam yang luar biasa. Suami istri ada yang liturgi, walaupun di rumah dia berantem, tapi di gereja mereka bersatu mengucapkan liturgi bersama dengan suami dan istri. Hari ini saya akan berbicara mengenai Yesus adalah Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima Bapak Ibu. Perayaan Natal sudah sering kita lakukan dan setiap tahun kita pasti bernatal. Kita pasti bernatal dan ada yang berbaju baru dan ada pula yang tidak berbaju baru. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang juga Lay saya dari Tanjung Merawah. Selamat datang untuk Lay dan Boto dari tempat jauh. Kiranya Tuhan memberkati. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca satu ayat ini saja Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dalam perikop ayat ini Bapak Ibu Saudara dijelaskan tentang Raja Damai. Kenapa Tuhan sebagai Raja dan dikatakan bahwa Tuhan adalah Raja dari segala damai yang ada Bapak Ibu Saudara? Kenapa Tuhan dikatakan sebagai Raja Damai? Raja dari segala kedamaian. Tuhan adalah kedamaian yang tertinggi dalam kehidupan setiap orang. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah memiliki uang yang banyak, katakanlah Bapak Ibu Saudara pernah memegang uang 100 juta. Kira-kira berapa lama Bapak Ibu Saudara bisa senang, atau berapa lama Bapak Ibu Saudara bisa bahagia dengan uang yang saudara pegang atau saudara miliki? Ketika saudara menginginkan sesuatu, katakanlah saudara beli mobil, lalu kemudian saudara bisa mencapai beli mobil saudara mobil baru. Kira-kira berapa lama saudara bisa bertahan bahagianya, sukacitanya mobil baru? Paling sebentar saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat sepasang suami istri menikah, maka pernikahan mereka hanya beberapa bulan saja dalam kebahagiaan, dalam kedamaian. Maka Alkitab kita mengatakan bahwa hari ini telah lahir, yaitu Raja Damai. Seorang Raja yang membawa damai. Damai di atas segala damai yang ada dalam dunia ini. Nikmat di atas segala kenikmatan yang ada dalam dunia ini. Damai di atas semua yang ada, yang bisa memberikan rasa aman dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Tuhan perlu turun dari sorga, lalu dia menjadi sama dengan manusia, lalu kemudian dia bersama dengan kita di 2000 tahun yang lalu, sehingga kita bisa diselamatkan olehnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa proses kelahiran daripada Yesus, maka saya percaya tidak ada di antara kita yang selamat, tidak ada kebahagiaan di antara kita, tidak ada kedamaian di antara kita. Jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada 400 tahun, dan kemudian banyak orang yang mencari kedamaian, banyak orang yang mencari situasi yang indah dan nyaman, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan, mereka tidak menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ternyata Yesus lahir, dia membawa damai dan dialah Raja Damai itu. Dan barang siapa orang yang tidak percaya pada Yesus, yakinlah, maka dia tidak pernah mengalami damai di hatinya. Dia tidak pernah merasakan ada damai yang luar biasa. Damai bukan berarti tanpa masalah.
Damai bukan berarti tanpa persoalan, tapi damai bicara mengenai bagaimana sikap saudara menghadapi setiap persoalan yang ada, bagaimana sikap saudara menghadapi setiap tantangan yang ada. Itu bicara mengenai damai dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa makna damai dalam hidup kita? Yang pertama, damai berarti lepas dari ketakutan. Maka ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala, maka malaikat itu berkata, jangan takut. Karena apa? Karena kehadiran Yesus sesungguhnya membuat kita lepas dari segala ketakutan. Bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini dihantui oleh ketakutan? Rasa takut sedang disebarluaskan, rasa takut sedang melanda kehidupan setiap orang dalam dunia ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena sebentar-sebentar ada COVID tipe baru, ada COVID model baru. Ternyata COVID pun saudara mengikuti model handphone yang terbaru. Muncul tipe Omikron, muncul tipe terbaru lagi. Nanti ke depan 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, kita tidak tahu apa yang akan muncul saudara di dunia ini. Tapi itu adalah sebuah situasi yang membuat kita, membawa kita kepada rasa takut. Dan iblis senang dengan orang-orang yang takut dalam hidupnya. Maka iblis tidak senang kalau saudara tidak khawatir. Maka iblis tidak senang kalau saudara adalah orang yang beriman. Maka iblis adalah tidak senang kalau saudara mengandalkan Tuhan. Tapi pada malam hari ini, damai berarti lepas dari rasa ketakutan dari dalam diri kita. Malam ini sebagai perenungan dalam diri kita, kalau kita datang pada Tuhan bernatal hari ini, masihkah ada rasa ketakutan dalam diri kita? Masihkah kita memiliki ketakutan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita, menghadapi segala situasi yang sulit di depan kita, atau kita semakin berani? Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau adalah orang yang percaya pada Yesus, engkau adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah, maka ketika Yesus lahir dalam dirimu, maka harusnya kita lepas dari segala ketakutan yang ada. Katakan amin. Jadi kita harus bebas dari ketakutan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa makna damai dalam hidup kita? Damai berarti lepas dari kekhawatiran. Ada banyak orang khawatir dalam hidupnya. Ada banyak orang pesimis melihat kehidupannya ke depan. Ada banyak orang tidak percaya bahwa masa depan yang di depannya adalah masa depan yang indah dan penuh harapan. Tapi kitab Amsal berkata bahwa kita punya masa depan di dalam Yesus. Kita punya masa depan di dalam Kristus. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang yang khawatir tentang dirinya. Tidak percaya Tuhan mencukupkan dirinya. Tidak percaya bahwa Tuhan pelihara dia. Tidak percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia. Akhirnya kekhawatiran terus muncul dalam dirinya. Bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Tapi sadar tidak sadar saudara, ada banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat. Semuanya karena berasal daripada Tuhan. Dan saya percaya ada banyak berkat yang lebih lagi akan Tuhan berikan bagi kita, asal kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita harus bebas dari rasa khawatir. Amin Bapak Ibu. Natal ini harus membuat saudara tidak khawatir lagi dalam hidupmu. Tidak khawatir bukan berarti kita tidak mengerjakan apa-apa. Tapi tidak khawatir artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang mengisi kekosongan hati kita, yaitu Yesus yang membawa keyakinan-keyakinan yang baru dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengerti tentang tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan ke depan. Kita harus lepas dari segala kekhawatiran. Yang ketiga, apa makna damai dalam hidup kita? Yang ketiga, damai berarti kita bisa menerima keadaan kita apa adanya. Damai dari Yesus harusnya membuat saudara bisa menerima diri sendiri. Jangan kita menerima orang lain bisa, menerima diri sendiri tidak bisa. Ada banyak orang saudara, orang minder. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, dia tidak pede. Itu artinya bahwa dia tidak menerima keadaan apa yang sedang terjadi. Tapi Natal ini membawa kita kepada satu pengertian. Kita harus menerima keadaan kita sendiri, atau yang sering kita sebutkan dengan bersyukur. Apakah Bapak Ibu bersyukur bisa tampil ke depan? Bersyukur. Apakah Bapak Ibu Saudara bersyukur bisa baju baru? Bersyukur. Tadi yang tampil di depan ini cantik-cantik gak bajunya Bapak Ibu Saudara? Mantap-mantap bajunya. Itu belum dihidupkan lampu-lampunya. Ada tadi yang baju berlampu itu, tapi belum dihidupkan lampunya, habis baterai. Ada yang bajunya pakai sayap. Wah, itu bentar lagi bisa terbang.
Pokoknya baju baru, mantap-mantap suami istri. Aduh, luar biasa berliturgi Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anak pakai baju baru, semua pakai baju baru, liturgi ragam bahasa, nggak tahu apa yang dibilangnya, tapi kita senang dan merasa terberkati olehnya. Bagaimana kita bisa menerima keadaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Maka Natal, Yesus harus lahir dalam hidupmu. Yesus harus berkuasa di hati kita, sehingga kita berkata, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagiku saat ini, aku sungguh bersyukur. Aku sungguh berterima kasih. Aku menerima segala keadaanku pada hari ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang tidak bersyukur adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Adalah orang yang tidak bersyukur, adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi saat saudara percaya pada Yesus, saudara akan bersyukur dalam segala keadaan yang ada. Bisa baju baru atau tidak, maka saudara bersyukur atasnya. Karena Tuhanlah yang memberikan baju baru. Karena Tuhanlah yang membuat kita juga tidak bisa berbaju baru di bulan ini, tapi mungkin bulan depan saudara bisa baju baru. Kalau saudara mengalami ada banyak tekanan-tekanan hidup dalam hari-hari ini, saya berkata pada saudara, terima diri kita apa adanya dan hadapi tantangan itu dengan baik. Maka saya yakin ada Tuhan yang bersama dengan kita, menolong setiap kita untuk melakukan, mengerjakan semua apa yang sedang diberikan Tuhan bagi kita, tantangan-tantangan yang ada. Damai adalah sebuah istilah yang tidak jarang kita dengarkan dalam kekristenan. Damai merupakan sebuah tujuan Tuhan turun dari sorga dan menuju ke dunia, dan kemudian dia berbaur dengan kita. Tujuan utamanya adalah supaya saya dan saudara ada damai dalam hati kita. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa merasakan ada damai di hatimu malam hari ini? Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa merasakan sesuatu yang membuat saudara bahagia sekalipun ada banyak sebenarnya persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi? Bisakah saudara menghadapinya dengan rasa damai? Bisakah saudara menghadapinya dengan rasa bersyukur? Bisakah saudara menghadapinya dengan sebuah sikap yang tenang? Maka ketika murid-murid Yesus ketakutan diterpa oleh ombak yang sangat tinggi dan mereka sedang berada di perahu, maka Yesus katakan, hai kalian yang kurang percaya dan kalian terlalu khawatir dengan segala keadaan yang ada, padahal saya ada di perahu ini, kata Yesus. Apalagilah saya tidak ada dalam perahu ini, maka mungkin kamu bisa melompat dan bunuh diri, mati sebelum waktunya. Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Dan kemudian dia berkata kepada badai, kepada persoalan, kepada banyak tantangan, dia berkata, Yesus berkata, hai badai, diam dan tenanglah. Maka saya percaya Yesus berkuasa untuk mendiamkan setiap persoalan yang sedang menghimpit saudara, setiap situasi yang membawa kita kepada ketidaktenangan dalam diri kita. Maka Yesus berkuasa untuk menghardik semuanya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus harus ada dalam hati kita. Kita harus renungkan makna Natal pada malam hari ini. Karena Natal bukanlah sekadar perayaan. Natal bukanlah menunjukkan baju baru. Natal bukanlah menunjukkan perhiasan baru. Natal bukanlah menunjukkan siapa saudara sebenarnya. Tapi Natal menunjukkan siapa yang saudara sembah. Seperti apa saudara mengikut Tuhan. Sebaik apa saudara kepada Tuhan. Sehebat apa saudara memberikan waktu pada Tuhan. Itu bicara mengenai Natal. Dan saya percaya kalau saudara mengamenkan semua firman Tuhan pada hari ini, maka situasi-situasi yang sulit sekalipun kita hadapi, kita akan bisa menghadapi dengan tenang dan bahagia. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia tanpa persoalan, tidak ada manusia tanpa tantangan dalam dirinya. Tidak ada satu pribadi pun yang hidup dengan tenang dan tidak ada sebuah tantangan. Tapi bukan tantangan itu yang terpenting dalam hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana cara kita menghadapi segala tantangan dan badai. Persoalan boleh besar di hadapan kita, tapi asal kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya bersama dengan Tuhan aku bisa menghadapi segala tantangan. Maka lihatlah, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mungkin saudara gagal di tahun ini, tapi saya berdoa supaya saudara menang di tahun-tahun berikutnya. Di tahun depan saudara banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Di tahun depan saya berdoa supaya saudara banyak mengalami berkat yang dari Tuhan. Di tahun depan banyak persoalan saudara yang terselesaikan dengan baik. Haleluya. Haleluya.
Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku, kan ku datang dari-Mu, peganglah tanganku. Haleluya, Kaulah harapan dalam. Katakan, ku pandang wajah-Mu. Amin Tuhan, kami pandang wajah Tuhan, kami pandang wajah Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan. Itulah yang kami aminkan dalam setiap nyanyian kami dan hati kami ya Tuhan, bahwa kami percaya bukan dengan kekuatan kami boleh mencapai segala-galanya apa yang sudah kami capai, dan bukan dengan kekuatan kami apa yang akan kami capai ke depan kami boleh berhasil, tapi semuanya karena kekuatan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah demi langkah kami, sekalipun ada banyak orang yang menarik kami ke dalam dunia dan tidak lagi di dalam Tuhan. Kami percaya kami akan tetap bertahan di dalam percaya kepada Yesus dan setia mengiringi Yesus, karena kami sudah mengalami ada begitu banyak pertolongan Tuhan di tahun ini. Akhir tahun ini merupakan tahun-tahun yang banyak berkat bagi kami sekalian. Dan kami percaya kalau tahun ini kami diberkati oleh Tuhan, tahun 2022 kami juga akan diberkati oleh Tuhan. Berkat berlimpah akan terjadi bagi kami, berkat berlimpah akan terjadi bagi usaha kami, berkat berlimpah akan terjadi bagi keluarga kami. Bagi kami yang sakit, ya Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan dalam setiap firman-Mu yang kami dengar. Kami percaya firman-Mu sungguh berkuasa bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin.